Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di renungan mingguan kali ini. Satu topik yang menarik untuk kita semua. Allah sanggup melakukan. Kita akan baca bersama firman Tuhan, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dan ayat yang baru saja kita dengar dikatakan di dalam Ayub 42 ayat yang kedua ini, ya. Kalau ayat yang pertama berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Jadi perkataan tadi adalah perkataan Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ini adalah bagian akhir dari kitab Ayub. Setelah menceritakan pada Ayub pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-41, yaitu perdebatan yang cukup panjang antara Ayub dengan teman-temannya dan antara Ayub dengan Allah. Jangan dikira saudaraku, Ayub berada pada satu posisi, pernah berada di dalam satu posisi dia kecewa kepada Tuhan. Dia katakan, percuma aku hidup, lebih baik pada waktu aku lahir tidak melihat hari kelahiran gitu ya. Dan kemudian dia minta kepada Tuhan untuk dia ambil gitu ya. Itulah bentuk perdebatan antara Ayub dengan Tuhan dan juga antara Ayub dengan teman-temannya ketika teman-temannya itu dengan pemikiran yang konvensional, artinya bahwa penderitaan itu pasti disebabkan oleh karena dosa, sehingga teman-teman Ayub itu berkata, engkau harus bertobat, mengakulah engkau kepada Tuhan bahwa engkau berdosa. Dan kemudian Ayub berkata, enggak, aku enggak berdosa. Aku enggak berdosa. Padahal kalau kita membaca di dalam Ayub 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22 itu adalah penderitaan Ayub, bagaimana anak-anaknya mengalami kematian, bagaimana Ayub yang punya harta yang begitu banyak hilang dalam sekejap, dan kemudian Ayub juga mengalami penderitaan berupa sakit penyakit yang begitu mengerikan, dan kemudian Ayub berdebat kepada Tuhan. Jadi itu adalah satu bentuk perdebatan yang cukup panjang antara Ayub dengan Allah dan antara Ayub dengan teman-temannya. Sampai kepada ayat yang ke-42 tadi berkata bahwa aku tahu, ya aku tahu, engkau sanggup melakukan perkara, gitu ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub nggak tahu, ya Ayub tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat, tetapi Ayub tahu bahwa Allah itu maha kuasa, ya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar pada peristiwa ini, dari kisah Ayub ini, bagaimana kadang kita kecewa kepada Tuhan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kadang juga kita kecewa kepada orang lain, bahkan muncul sakit hati kepada orang lain yang mencoba masuk juga ke dalam penderitaan kita, tapi mereka salah menilai kita. Dan kemudian itu tidak meringankan beban yang kita hadapi, justru malah memberatkan, sehingga kita menjadi kecewa kepada mereka. Dan kemudian pelajaran yang dapat kita tarik, Ayub mengalihkan pandangan itu bukan pada kekecewaan Ayub, tapi juga kepada Allah gitu ya. Jadi Ayub mengalihkan pandangannya dari kekecewaan itu kepada Allah yang maha kuasa, sehingga dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub tidak berkata aku tahu bahwa engkau sanggup menyembuhkan aku. Ayub tidak berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup memulihkan, mengembalikan kerugian-kerugian yang aku alami. Ayub tidak berkata begitu, tapi dia hanya berkata aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Otoritas Tuhan, apapun yang Tuhan perbuat terhadap Ayub,
Ayub sangat percaya bahwa Allah sanggup. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, memang ending dari cerita, dari kisah Ayub ini, kemudian Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan, kemudian Ayub diberkati, bahkan 2 kali lipat dari apa yang dia punya. Ayub kemudian punya anak-anak kembali yang cantik-cantik, yang bagus-bagus gitu ya, yang tampan-tampan gitu, dikembalikan gitu oleh Tuhan. Tapi itu kan Ayub tidak mengetahui bahwa Allah akan berbuat demikian, tapi yang dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar tunduk di dalam kekuasaan Tuhan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang begitu berat dalam hidup kita ini. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kita. Kita belajar bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.